Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. amin. Indonesia sudah memenangkan laga melawan Thailand di final dan meraih emas. Ini adalah buka puasanya gelar emas di sepak bola setelah 30 sekian tahun berpuasa. Ya, Boleh Pung, ini apa oke. yang bagaimana nih kita bisa berada sampai di sini dan apa yang akan Indonesia lakukan atau PSSI lakukan ke depan setelah Ya, Indonesia berhasil menjadi juara di Asia Tenggara. oke. Ya, saya pikir ini sebuah momentum yang sangat bagus, Bro Eri ya, bahwa Mhm. Indonesia bisa meraih medali emas setelah 32 tahun puasa. Tentu kita harapkan bahwa momentum ini juga bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk menghadapi kemudian event-event kedepannya nanti gitu loh, Bro. Mhm. Tentu kalau kita melihat pencapaian emas kali ini, itu kan melalui serangkaian proses yang lumayan panjang saya pikir. Ini Mhm. bukan simsalabim yang dalam waktu 1-2 bulan bisa menghasilkan sesuatu. Mhm. Tapi ini adalah buah dari kerja keras banyak pihak. Gitu loh, bro. Mhm. Ya, tentu kalau kita mereview ke belakang bagaimana PSSI dari mungkin ya dari sejak Pak Iwan Bule juga sudah mulai berani untuk menghadirkan pelatih-pelatih yang kelas dunia gitu ya, yang diharapkan bisa membangun dan menciptakan atmosfer atmosfer permainan Indonesia yang memang diharapkan. Karena selama ini kan yang kita tahu bahwa pemain-pemain Indonesia selalu punya kelemahan dalam beberapa aspek. Mhm. Antara lain kelemahan di sisi fisik, Mhm. fisik permainan. Karena biar bagaimanapun ini olahraga yang menuntut fisik. Mhm. Tanpa fisik yang baik tidak mungkin bisa melakukan permainan dengan yang baik pula gitu loh, bro. Mhm. Kemudian dari aspek mentalitas. Ini juga punya pengaruh yang sangat kuat. Apalagi tekanan-tekanan dalam pertandingan itu juga kan berbeda-beda. Mhm. Dan semakin kita katakanlah akan menuju puncak, tentu tekanan mentalitas ini, tekanan psikologis ini akan semakin besar. Itu Mhm. dua hal yang mungkin bisa kita highlight. Bagaimana kemudian PSSI bisa merubah mindset pemain Indonesia untuk mulai berlatih serius, mindset untuk merubah gaya hidup, Mhm. mindset untuk merubah pola makan dan sebagainya, pola latihan dan sebagainya. Nah, itu juga kan tentu melalui proses-proses yang panjang. Tentu juga ada semacam perlawanan ya dari Mhm. orang-orang atau katakanlah dari pihak-pihak atau mungkin juga dari para pemain yang tidak tidak terbiasa untuk Mhm. memasuki sebuah lingkungan yang baru, lingkungan Mhm. yang penuh dengan kedisiplinan. Dan hasilnya dengan kedisiplinan yang sudah ditanamkan dari sejak beberapa tahun yang lalu Mhm. dan pembinaan-pembinaan pemain-pemain muda yang juga mulai menerapkan fisikal yang pembinaan fisik yang lebih baik, mulai dari pembangunan massa otot dan segala macam. Kemudian juga di ini juga ditimpali juga dengan aspek-aspek mentalitas yang berusaha dibangun. Puncaknya adalah saat ini, ketika Indonesia Mhm. bisa keluar dari tekanan. Dari dua pertandingan terakhir kan kita penuh dengan tekanan. Tapi Mhm. bagaimana pemain-pemain kita bisa keluar dari tekanan tersebut dan bahkan Mhm. bisa menjadi juara, itu adalah pencapaian yang sangat bagus, gitu bro. Mhm. Jadi Hmm, ini kan seolah-olah bahwa juara ini, prestasi hmm, juara ini adalah membuktikan bahwa pembinaan yang sudah dilakukan selama ini sudah berada di dalam track yang benar. Kira-kira bisa ya, nggak seperti itu? saya melihat seperti itu ya. Mhm. Tentu indikasinya sangat terlihat bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itu kan Mhm. sepertinya jargon itu yang sering kita dengar ya. Mhm. Bahwa kita berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, kata-kata Mhm. seperti itu ya Mhm. peribahasanya. Mhm. Nah, itu juga kan sudah melalui rangkaian panjang, proses Mhm. yang panjang. Mhm. Tinggal bagaimana dari pihak PSSI sebagai induk olahraga itu juga mau menciptakan atmosfer yang demikian Mhm. bahwa atmosfer dulu mengenai cara-cara pembinaan yang lama mungkin sudah ketinggalan zaman dan harus Mhm. dirubah gitu loh. Dirubah Mhm. karena dinamika sepak bola itu sangat cepat ya.
Mhm. Mhm. Apalagi kemudian juga ada semacam trendsetter di bawah kepelatihan mungkin kita tahu ya STY dalam hal ini. STY juga kan membawa tren untuk mulai memainkan pemain-pemain muda di level senior. Mhm. Bahkan pemain-pemain yang masih sangat muda pun juga kemudian dia berusaha promosikan dan ini Mhm. menampakkan hasil sebetulnya. Dan Mhm. Mhm. mudah-mudahan ini juga bisa diikuti oleh pelatih-pelatih di Liga Indonesia. Mhm. Kita juga melihat peran juga dari pelatih-pelatih asing yang ada di Liga Indonesia ini juga punya kontribusi, bro. Mereka Mhm. punya kontribusi untuk mematangkan pemain-pemain yang kebetulan dipanggil ke timnas untuk Mhm. dimatangkan di level klub. Mhm. Kita rata-rata kan pemain yang ada di SEA Games kali ini itu adalah pemain-pemain yang memang matang di tingkat klub. Mereka terbiasa berkompetisi di Liga 1 yang mudah-mudahan kedepannya akan lebih kompetitif. Mhm. Mereka kemudian dilatih oleh pelatih-pelatih yang masuk dalam kategori marquee coach ya, seperti Mhm. Thomas Doll, Luis Milla, Bernardo Tavares. Nah, ini juga punya kontribusi yang besar terhadap pembinaan dan kematangan pemain yang bisa hadir di SEA Games kali ini. Mhm. Jadi kita tidak bisa menjudge atau memberikan statement atau mengklaim bahwa ini adalah keberhasilan hanya pihak-pihak tertentu. Tidak. Mhm. Mhm. Ini adalah kerja bareng dari banyak pihak. Mhm. Pihak klub juga punya andil. Mhm. Pembina dalam hal ini PSSI juga punya andil. Dan bagaimana juga sinergi yang bisa terbentuk dari pelatih-pelatih. Karena pelatih timnas ini kan berbeda-beda ya, Mhm. sesuai dengan level usia. Kalau sinergi itu juga bisa berlangsung dengan baik, itu hasilnya juga akan baik. Gitu loh. Mhm. 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 Nah, bro, ini kan Hmm. jangan sampai bahwa apa juara ini, prestasi juara ini jadi akhir, jadi seolah-olah bahwa ini adalah ajang paling hebat dan kemudian setelah ini selesai gitu kan. Mudah-mudahan tidak Nah, seperti itu. betul. Ya. Betul, itu yang juga saya khawatirkan. Tentu juga semua penikmat sepak bola Indonesia juga mengkhawatirkan bahwa ini dianggap sebagai puncak prestasi. Mhm. Tapi kalau saya melihat bahwa ada kecenderungan sepak bola Indonesia berproses, saya sih melihat bahwa ini bisa dijadikan sebagai momentum, tonggak awal, gitu loh. Mhm. Tonggak awal pembentukan mentalitas pemain-pemain nasional yang punya mentalitas juara, gitu Mhm. loh, bro. Sebagai contoh gini, saya menganalogikan dengan Manchester United katakanlah ya. Mhm. Mhm. Manchester United kan dulu pernah begitu hebat ya. Padahal Mhm. mereka dibekali oleh pemain-pemain muda. Mhm. Zamannya David Beckham, Gary Neville dan sebagainya di bawah asuhannya Ferguson. Mhm. Tapi begitu Ferguson mundur, Mhm. langsung mereka kehilangan karakter sebagai tim yang punya mental juara. Mhm. Untuk kembali meraih yang namanya mental juara, MU sudah memanggil berbagai macam pelatih yang hebat-hebat. Mhm. Jose Mourinho, Luis van Gaal, Ralf Rangnick, itu nggak ada yang berhasil. Mhm. Padahal mereka adalah pelatih-pelatih yang hebat gitu loh. Mhm. Nah, berkaca dari situ bahwa mentalitas juara ini jangan disia-siakan gitu Mhm. loh. Ini justru dijadikan tonggak atau awal dari pencapaian Indonesia ke level-level yang lebih tinggi Mhm. dengan berbekalkan mentalitas yang sudah mulai terbentuk, Mhm. mentalitas yang mulai menuju ke arah mentalitas juara, itu bro. Mhm. Mhm. Nah, ini menarik kan kalau misalnya kita lihat lagi ke depan di mana Indonesia ada cita-cita untuk masuk ke Piala Dunia tahun 30-an dan kayaknya Hmm. Menpora kemarin sudah punya niat nih bahwa Indonesia nih bisa untuk maju ke Piala Dunia di tahun 2026 yang sudah dekat ini. Apakah Ya, ini ada semacam kemungkinan ke sana, Bro? ya. Memang kan di tahun 2026 ketika Piala Dunia akan dikoordinir oleh tiga negara ya, kalau nggak Mhm. salah di Amerika Utara itu Amerika Serikat, Kanada dengan Meksiko. Mhm. Mereka kan menjadi tuan rumah bersama. Itu juga ada penambahan slot untuk negara-negara yang bisa hadir di Piala Dunia. Terutama sekali ya kita juga melihat pada slot yang bisa diberikan untuk jatah Asia. Mhm. Jatah Asia akan ada penambahan yang jumlahnya cukup lumayan gitu loh bro. Nah,
melihat hal ini kemungkinan dan opportunity yang bisa didapat dari Piala Dunia dengan jumlah kontestan yang lebih banyak, makanya tentu opportunity opportunity ini jangan disia-siakan. Hmm. Mengingat bahwa sebetulnya diaspora sepak bola Indonesia ataupun diaspora olahraga Indonesia lainnya di luar negeri itu kan banyak Mhm. gitu. Dan bukan sesuatu hal yang haram juga kalau kita juga memanfaatkan diaspora-diaspora atau pemain-pemain keturunan yang punya darah Indonesia untuk memperkuat tanah leluhurnya gitu loh, Bro. Mhm. Dan Mhm. ini mungkin juga ya boleh dibilang adalah jalan pintas ya, jalan Mhm. pintas untuk mencapai target katakanlah bisa hadir di tahun 2026. Walaupun secara kerangka dan kerangka pemikiran PSSI yang saya tahu bahwa PSSI kan memang punya 4 step ya, 4 step pembinaan sampai mengarah ke Piala Dunia. Ada yang namanya tahap pembenahan, kemudian tahap pembinaan, kemudian tahap kompetisi dan sampai akhirnya menuai hasil dengan bisa tampil di Piala Dunia. Mhm. Yang targetnya adalah Piala Dunia di tahun 2030-an Mhm. atau di 2040-an. Mhm. Nah, kita lihat lihat aja apakah kemudian upaya yang coba dilakukan dengan katakanlah mengirimkan Hamdan Hamdan mencari diaspora Indonesia itu akan berhasil atau tidak gitu loh. Mhm. Tapi Mhm. tidak ada salahnya kalau itu juga dicoba karena itu Mhm. apa ya, biar bagaimanapun kehadiran kita di Piala Dunia itu kan sebuah tingkat yang sangat prestise untuk sebuah negara karena Mhm. tidak banyak negara yang bisa tampil di Piala Dunia. Mhm. Ya, mungkin selain dari sisi pengelolaan secara makro ya, secara besar Ya. gitu ya. Hmm. Mungkin ini akan agak menggelitik juga sedikit nih, Ya. yaitu soal kasus Kurnia Mega menjual medali-medalinya ya. Dan Ya. ini apalagi kalau dikaitkan dengan pertanyaan Presiden ketika memanggil pemain-pemain U20 setelah Ya. dibatalkan Piala Dunia di Indonesia. Kemudian mereka ditanyai apa harapan mereka. Justru harapan mereka ini para pemain timnas U20 harapannya itu jadi mahasiswa, jadi pegawai jadi pegawai negeri, jadi Hmm. tentara gitu. Kok Ya. tidak menjadi pemain sepak bola yang profesional? Apakah ini menunjukkan bahwa dari sisi pemain sendiri nih, pemain timnas yang terutama masih muda yang masih U20 itu Ya. belum memiliki apa ya, kepercayaan diri bahwa bermain sepak bola di Indonesia dan menjadi pemain sepak bola itu bisa menghasilkan sesuatu yang wajar gitu di masa yang akan datang. Ya. Ini adalah tantangan ya, tantangan buat semua pembina sepak bola, buat Mhm. para pengelola dan induk olahraga, bahwa ada persoalan-persoalan ambigu di antara yang terjadi malah di level usia yang masih cukup muda, bahwa Mhm. mereka tidak cukup percaya diri untuk meneruskan karir sebagai pemain bola, pemain Mhm. sepak bola yang profesional. Mhm. Nah, tentu saya juga maklum ya bahwa mereka juga melihat pada kompetisi yang ada di negara kita ya. Mereka juga mungkin melihat bahwa kompetisi ini belum bisa memberikan jaminan bagaimana Mhm. kehidupan mereka di masa depan gitu loh. Mhm. Sementara kita tahu bahwa karir para pesepak bola itu kan sebetulnya karirnya pendek. Mhm. Jadi ya mereka juga tidak berani untuk berspekulasi menghadapi persoalan-persoalan di masa depan. Nah, Mhm. tentu ini adalah sebuah tantangan. Bagaimana merubah mindset pemain-pemain muda kita untuk juga berani memutuskan menjadi pemain profesional Mhm. dengan cara yaitu menghadirkan liga yang kompetitif, kemudian kompetitif dalam pengertian juga sehat secara finansial, Mhm. kemudian juga bisa berkompetisi bukan cuma di dalam negeri, tapi juga Mhm. mulai merujukannya adalah liga-liga di Asia yang lebih Mhm. besar. Mhm. Nah, itu juga kan bisa menjadi jalan keluar, Mhm. gitu loh, bro. Ya, ya. Oke, mudah-mudahan lah Indonesia ke depan berhasil ya, tidak hanya berhenti di juara SEA Games ini, tapi juga bisa menjadi juara-juara lainnya. Dan tantangan yang terdekat adalah di Piala Asia nanti di bulan Januari, dan juga di sana kita bisa menunjukkan bahwa kita bukan lagi negara sepak bolanya yang ece-ece gitu ya, tapi sudah Betul. menjadi negara sepak bola yang bisa mentas di level Asia, dan itu udah biasa sehingga nanti ke depan
untuk melangkah ke level dunia itu sudah tidak menjadi kesulitan yang jauh lagi gitu. Oke, Sobat Bola. Amin. Eh, Itulah obrolan kita mengenai eh, perjalanan Indonesia sampai ke titik juara SEA Games ini. Menurut Sobat sendiri, apa yang juga perlu dibenahi ke depan dan bagaimana sebenarnya perjalanan Indonesia kira-kira ke depan? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.